Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih menentukan populasi serta sampel. Ini bagian dari mata kuliah statistika. Ini sangat penting sekali ya, sebuah penelitian kalau salah menentukan sampel maka penelitiannya bisa jadi atau menentukan populasinya tidak tepat, maka penelitiannya juga menjadi bias atau tidak bisa kita jadikan sebuah pedoman atau acuan untuk pengambilan kebijakan di tempat penelitian kita. Makanya harus hati-hati nih penentukan sampelnya, jangan sampai salah. Baik, karena ini sangat banyak sekali. Di sini nanti akan ada 3 sesi, 3 pertemuan atau 3 video. Karena saking banyaknya ya rumus-rumus, jadi nggak bisa sembarangan menentukan populasi dan sampel ini. Langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya populasi itu? Populasi ini sebenarnya sebuah wilayah ya, dimana di situ ada wilayah atau tempat atau apapun yang terdiri atas bisa objek, bisa subjeknya, kemudian ini sesuai dengan penelitiannya gitu ya. Si peneliti harus tahu gitu ya, apa yang mau diteliti gitu. Apakah orangnya, barangnya, tempatnya, lokasinya yang nantinya bisa ditarik kesimpulan. Jangan sampai salah. Maka pertama kali kita harus mampu menemukan dulu siapa sih objek atau siapa populasinya, di mana populasinya. Nah, inilah yang harus betul-betul tepat. Keseluruhan unsur yang akan diteliti, yang ciri-cirinya akan diestimasi. Ciri-ciri populasi ini yang disebut parameter. Misalkan saya mau meneliti di wilayah kalau kota A misalkan, kabupaten A misalkan, itu kan isinya banyak banget ketika kita menentukan lokasi. Nah, kita tentuin nih populasi, ciri-cirinya atau parameternya. Misalkan yang laki-laki, perempuan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pekerjaan, umur. Nah, itulah parameter-parameternya. Banyak banget parameternya. Nah, kemudian populasi juga bisa merupakan kumpulan objek penelitian. Bisa berupa kumpulan orang ya, di mana di situ ada individu, kelompok, komunitas, masyarakat. Bisa juga benda, gedung, bangunan yang tadi saya sampaikan. Jadi sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal ini membentuk masalah pokok dan suatu riset khusus. Itu adalah populasi. Populasi yang diteliti itu harus bisa didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Jadi ketika kita mau meneliti, ya kita harus pastikan dulu kita tuh mau meneliti apa, mau meneliti siapa, di mana. Jadi kita nggak bisa kita melakukan penelitian tapi udah menentukan topik tapi kita nggak tahu mau kemana penelitian ini dilakukan. Ini yang bahaya. Biasanya ya akan sangat sulit sekali. Kemudian ketika ngomongin populasi, ada kaitan dengan sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi itu sendiri. Ya, jadi kalau populasi itu keseluruhan, kalau sampel itu sebagiannya atau bagiannya. Jadi bukan, tapi walaupun cuma sebagian, ini sampel ini harus bisa mewakili seluruh populasi gitu. Gimana caranya? Gitu kan, kita cuma ngambil sedikit, tapi nantinya akhirnya bisa buat semuanya. Sampel juga merupakan unsur populasi, ya, bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel juga bisa disebut dengan miniatur populasi. Sampel ini harus memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan karakteristik populasinya. Makanya itu namanya representatif. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau bisa mewakili dari si populasi yang akan kita teliti. Ciri karakteristik sampel ini disebut statistiknya. Oke. Jadi yang namanya sampel ini harus contoh
nggak semuanya gitu, tapi mewakili. Contoh misalkan saya mau mengetahui kondisi tubuh seorang pasien gitu, dokter pengen tahu kondisi tubuh pasien, tapi hanya dengan mengambil darahnya sedikit saja kan, nggak mungkin seluruh darahnya dihabisin buat mengetahui penyakit orang, sedikit saja, itu namanya sampel. Dari sedikit saja udah bisa ketahuan gitu kan ya, walaupun cuma berapa mili yang diambil darahnya, tapi bisa mengetahui keseluruhan darah yang ada di tubuh manusia itu sampel itu harus begitu, jadi harus bisa mewakili semuanya. Kalau darah sih enak gitu kan, nah, kita bisa ketahuan. Nah kalau objek atau subjek yang membaur majemuk ya sulit sekali. Nah inilah yang harus cara penentuannya harus teliti ya. Ini alurnya ya. Jadi dari populasi kemudian diambil sampel, dari sampel kita bisa dapat temuan. Nah, temuan itu harus kebalikin lagi ke populasi atau mengeneralisasikan populasi. Temuan ini harus bisa mewakili seluruh populasinya. Nggak boleh. Misalkan saya mau tes narkoba misalkan. Contoh kesalahan pengambilan sampel. Di sebuah kelas saya akan tes uji urin gitu misalkan. Uji urin ini saya akan lakukan di kelas A. Kelas A ini isinya 40. Saya ambil 2 orang saja misalkan. Asal aja 2 orang, ayo si A si B. Ternyata hasilnya positif, maka temuan yang katanya positif itu buat sekelas gitu. Yang 40 juga ikut-ikutan. Kelas A dinyatakan positif gitu. Itu kesalahan ngambil sampel, dari 40 diambil 2. Bayangin, ngambilnya juga acak atau misalkan ngambilnya seenaknya gitu kan. Ini ada cara-caranya. Iya, kalau misalkan salah ya tadi itu. Yang diambil 2 kebetulan yang 2 itu positif, maka saya nyatakan kelas A itu pengguna narkoba misalkan. Ini contoh kesalahan. Pasti yang 38-nya nggak terima, enak aja saya nggak pernah pakai narkoba misalnya. Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai sampelnya salah sehingga memberikan generalisasi atau representasi dari kelasnya tadi salah gitu. Makanya ada tekniknya. Berapa sih kalau jumlahnya 40, berapa yang harus diambil, siapa yang harus diambil, bagaimana cara ngambilnya. Nah, populasi sampel itu belajar tentang itu. Subjek, objek, dan responden penelitian. Subjek penelitian adalah orangnya ya, kemudian objek adalah benda-bendanya. Ya saya bilang bisa objek, bisa subjek. Misalkan di sebuah ruangan itu kelas gitu kan, ada orang, ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada macam-macam gitu kan. Itu kan populasi gitu. Sementara responden adalah seorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi walaupun semua subjek atau objek ini kita disebut dengan populasi, tapi ada yang namanya responden. Responden ini adalah orang yang benar-benar tujuan sasaran kita mau penelitian, yang ngerti, tahu gitu. Jangan sampai orang yang nggak tahu apa-apa kita jadiin responden gitu, nggak bisa gitu. Ini yang harus dipahami ya. Ukuran sampel ini banyak cara menentukan ukuran sampel ini, banyak banget malah. Beberapa ahli mengungkapkan berbagai cara yang berbeda-beda. Ini ya contoh-contohnya ya. Jadi ketika kita menentukan ukuran sampel, sesuaikan dengan karakteristik atau tipe-tipe dari si ininya ya, si peneliti, atau sesuaikan dengan karakteristik dari populasi ya penelitian kita. Ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap nanti hasilnya. Nah, ukuran sampel itu sendiri pertama jelas harus mewakili populasinya. Ukuran sampel itu mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Semakin paling bagus sampel itu adalah yang semuanya gitu. Karena kan sampel yang baik harus mewakili semuanya populasi. Jadi semakin banyak sampel ya semakin bagus gitu. Paling bagus lagi ya semua populasi itu harus kita teliti.
tapi kan ada banyak kekurangan gitu. Jadi gini, ukuran sampel mengukur tingkat kesalahan. Betul, sampel semakin banyak sampel maka kesalahannya semakin kecil. Semakin banyak ukuran sampel maka semakin kecil tingkat kesalahan, atau generalisasi yang terjadi dan sebaliknya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel, yang pertama tingkat presisi yang diinginkan, kemudian derajat keseragaman, banyaknya variabel gitu. Jadi semakin banyak variabel yang diteliti dan rancangan analisisnya, maka sampelnya juga makin banyak. Yang pastinya biaya, waktu, tenaga yang tersedia. Ini yang biasanya menentukan sampel itu paling sering dikeluhkan ya, biaya, waktu, tenaga. Makanya gimana caranya gitu peneliti mengambil sampel yang paling sedikit. Penentuan ukuran sampel ya. Degree of keseragaman ya, derajat keseragaman populasi ini semakin tinggi tingkat homogen populasi, maka semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Jadi semakin homogen, berseragam, maka makin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Semakin rendah tingkat homogenitas populasi, semakin besar ukuran sampel yang harus diambil. Ya karena ini kan istilahnya apa ya, kesamaan ya, keseragam. Jadi kalau memang seragam ya udah ya udah pasti sama gitu hasilnya nanti gitu. Semakin seragam ya udah kecil juga nggak apa-apa gitu. Tapi semakin heterogen, semakin beraneka ragam, ya maka ukuran sampelnya juga harus semakin banyak gitu. Ya. Kemudian tingkat presisi yang diinginkan. Makin tinggi presisi yang diinginkan peneliti, maka makin besar sampel yang harus diambil. Presisi ya, kesesuaian gitu. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis yang akan digunakan. Makin banyak variabel yang dianalisis atau analisis tabulatif tilang, chi-square of independent, kemudian persyaratan pengujian hubungan antar variabel, yang ini nanti di statistik 2 akan ketahuan ya, chi-square ya, syarat pengujian hubungan antar variabel, ada prasyarat ya. Di sini ada frekuensinya, hasil penelitiannya kurang dari 1, maka sampelnya harus besar. Nah, yang paling sering ya ini nih, waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Ada beberapa versi, ada beberapa cara ya menentukan ukuran sampel. Ini berapa pakar ahli. Yang pertama menurut Gay, ukuran minimum sampel yang diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan yaitu 1. Menurut Gay, metode deskriptif itu minimal 10% populasi ya, kalau populasinya relatif kecil minimum 20%. Kalau metodenya deskriptif korelasional, ini minimal 30 subjek, 30 orang. Makanya harus bisa apa deskriptif, korelasional, ex post facto, eksperimental, itu harus tahu. Makanya nggak bisa, oh saya ambil 10%-nya minimal 30. Ya nggak bisa, kita harus sesuaikan dulu jenis penelitian kita itu seperti apa, desain penelitian kita itu seperti apa. Itu jangan ambil ya saya ngambil menurut Gay, penelitian misalkan mohon maaf gitu kan, deskriptif korelasional atau mencari kausalitas gitu kan, ya nggak bisa dipakai. Pada metode ex post facto itu minimal 15 subjek per kelompok. Kemudian metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok juga. Menurut tadi Gay, sekarang Gay dan Dio tahun 92. Nah, penelitian deskriptif korelasional paling sedikit 30 elemen populasi deskriptif korelasional ya. Kalau penelitian perbandingan kausal 30 elemen per kelompok.
Jadi ada per kelompoknya, bukan per populasi. Di populasi itu kan ada kelompok-kelompok gitu. Itu yang banyak tidak tepat. Kalau yang ex post facto minimal 15 subjek per kelompok. Eksperimen 15 elemen per kelompok. Jadi bukan per populasi tapi per kelompok. Hati-hati ya. Kausalitas, korelasional ini nggak boleh asal comot ya. Kemudian menurut Roscoe tahun 75, sebaiknya ukuran sampel itu di antara 30 sampai dengan 500 elemen. Jika sampel dipecah lagi ke subsampel, misalkan laki-laki atau perempuan, SD, SLT, PSMU, maka jumlah minimum subsampelnya harus 30. Itu bukan populasi. Misalkan populasinya ada laki-laki, perempuan, total misalkan 500, saya ambil 30 aja minimum data. Salah. Padahal harusnya di subsampel ya, laki-lakinya 30 berdasarkan SD berjenis kelamin misalkan 30, berdasarkan tingkat pendidikan 30, itu bukan keseluruhannya jadi 30 ya. Apalagi nih pada penelitian multivariat yang regresi ya, menggunakan analisis regresi, ukuran harus beberapa kali lebih besar, 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisis, 10 kali lipatnya. Nah, untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai dengan 20 elemen. Bukan populasi ya, elemen. Beda, populasi itu seluruhan, elemen itu di dalamnya, di dalam subsampelnya. Nah, menurut Slovin, cara menentukan sampel itu sini ya. N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali E kecil kuadrat. Jadi ini menentukan N kecil itu sampel, N besar itu populasi, E-nya itu tingkat kesalahan. Contoh, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucakrowo. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Minimal ya, lebih baik, lebih besar lebih baik. N kecil sama dengan N besarnya 130 dibagi 1 plus 130, 0,05 itu adalah tingkat kesalahannya, dikuadratkan hasilnya 98,11 ya. Tingkat kesalahan ya, tingkat kesalahan itu ada macam-macam ya, ada 1%, 5%, 10%. Kalau yang sosial humaniora, ekonomi gitu ya, itu 5%. Kalau yang eksakta boleh 10%. Hasilnya sampelnya. Nah, menurut Craigie dan Morgan 1970, ini sudah ditentukan lagi nih, kalau populasinya 10, sampelnya berapa. Ini sudah berdasarkan perhitungan ya. Kalau populasinya 220, sampel minimumnya berapa sudah ada. Silakan tinggal tapi lebih baik yang terupdate. Ini kan tahun 1970. Ini sebatas teoritis. Nah, ini juga lanjutannya. Ya, bisa dilihat nanti ini. Ini populasinya berdasarkan ini ya, perhitungannya si Craigie dan Morgan. Banyak ya, misalkan nih kalau populasinya 90, sampelnya 73. Kalau 95, sampelnya 76. 100. Banyak juga yang pakai ini, tapi sesuaikan juga dengan karakteristik. Jarang-jarang yang menggunakan metodenya si Craigie dan Morgan ini, karena lebih tepat ya, lebih mendekati itu kalau kita menggunakan kebanyakan tuh Slovin ya, yang kayak sosial humaniora, ekonomi, pendidikan gitu ya, itu kebanyakan itu. Lalu ada rumus Isaac dan Michael, ini luar biasa. Ini S adalah jumlah sampelnya, lambda kuadrat kali N besar
kali P kali Q, kemudian dibagi D kuadrat N-1 plus lambda kuadrat kali P dikali Q. Ini cukup rumit ya. Lambda dengan DK sama dengan 1, taruh kesalahannya 1%, 5%, 10%. P sama dengan Q sama dengan 0,5, D-nya adalah 0,05, tinggal dimasukin aja nanti lambdanya itu mau berapa persen ya. Kemudian jumlah sampelnya, N itu populasinya. Ini semua kalau populasinya ketahuan ya. Jadi ada populasi yang jumlahnya itu nggak ketahuan gitu. Ini Isaac dan Michael ya, tapi ada ketentuan kapan nih rumus Isaac sama Michael ini gitu ya. Jika kita mengambil sampel 140 pada taraf salah 1%, sampel yang bisa diambil 116, pada taraf 5%, sampel yang bisa diambil 100 responden, pada taraf 10%, sampel yang bisa diambil 92%, 92 responden. Itu tinggal dimasukin ke rumus nanti kalau N-nya sebesar 140. Nah, selanjutnya ada rumus Taro-Yamane, jumlah populasi diketahui, sama ya. Ini hampir mirip sama dengan tadi Slovin ya. N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, N besar kali D kuadrat tambah 1. Presisi kalau ini. Kalau tadi itu tingkat kesalahan, kalau ini presisi. Sama saja. Kemudian rumus Wibisono, kalau jumlah populasi tidak diketahui. N jumlah sampel, Z lambda itu nilai tabel Z, kita menggunakan tabel statistik ya, sama dengan 0,05. Standar deviasi populasinya ini kita harus hitung dulu nih standar deviasi yang materi sebelum UTS ya. Kemudian tingkat kesalahannya. Kalau rumus Sugiono ini seperti ini ya. NI kecil ya, jumlah sampel menurut strata, kemudian dibagi sama dengan NI besar, jumlah N besar I, jumlah populasi menurut strata dibagi jumlah populasi seluruhnya dikali dengan jumlah sampel seluruhnya. Jadi ini sampel berstrata ya. Jadi sampel berstrata tuh gini, misalkan saya mau meneliti di sebuah instansi, misalnya instansi pemerintahan. Di instansi pemerintahan itu yang saya jadikan subjek adalah karyawan atau pegawainya. Nah, di instansi itu kan ada banyak level tingkatan strata. Ada yang dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian, pelaksana, sampai dengan level office boy misalkan. Nah, itu kan strata. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita pakai rumus Sugiono ini. Nggak bisa kita langsung pukul rata semuanya kita jadiin secara acak, nggak bisa. Ada rumus berstratanya. Nanti dipakai itu ya. Lalu setelah kita mengetahui apa itu populasi sampling, ini kita bagaimana teknik menyamplingnya, teknik mengambilnya. Ya, teknik sampling ini proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan subjek atau objek penelitian. Kemudian bersifat representatif tadi di awal, yaitu sampel harus bisa mewakili populasi, baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Nah, ini ada banyak nih, makanya saya buat 3 sesi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang probability sampling. Kita nanti pertemuan yang ketiga baru kita bahas non probability sampling. Ada yang pertama, teknik sampling, probability sampling itu terbagi menjadi 4. Ada simple random sampling atau yang random acak, disproportional stratified random sampling, ada proportional stratified random sampling, ada cluster sampling. Kalau yang non probability ya tidak bisa sampling purposive, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, dan sampling snowball. Ini klasifikasinya ya. Probability sample, systematic, cluster, simple, stratified. Kalau non probability ada convenience, snowball, judgment, kuota. Nah, tipe-tipe tekniknya nanti lebih detail pada saat pertemuan selanjutnya ya. Pada sampel acak ini sebenarnya
ini yang random sampling ya, jadi diacak random sampling. Kalau yang non probability itu ada 3 ya, convenience sampling, purposive sampling. Sebenarnya ada 4 juga sih sebenarnya ya. Ini perbandingannya ya. Apa sih probability sama non probability itu gitu kan? Probability itu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Kalau yang non probability itu setiap anggota populasi tidak punya peluang yang sama untuk dipilih. Jadi ya kita tentukan itu. Hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi yang non probability. Nah, mungkin itu dulu ya temuan pertama ini. Nanti minggu depan kita bahas tentang probability sampling, sehingga fokusnya per ini ya, per teknik samplingnya gitu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf, ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.